Kalau udah baca buku Atomic Habits, kamu pasti setuju kalau buku ini tuh dibilang salah satu buku terbaik yang ngebahas soal habit atau kebiasaan. Buku ini memang praktikal banget, terus juga penulisnya sendiri terinspirasi dari salah satu buku terbaik juga tentang habit ya, yang judulnya The Power of Habit. Nah, di video ini aku mau ngerekomendasiin 10 buku lain yang ngebahas soal habit selain Atomic Habits. Ini untuk ngebantu kita untuk menciptakan kebiasaan baik dan juga menghilangkan kebiasaan buruk. Sebelum itu, seperti biasa, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung nih. Aku Peti, kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku non-fiksi dan buku fiksi juga. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif, follow juga di Instagram @potluckpodcast. Nah, 10 buku tentang habits yang aku kumpulin di sini ini tuh berdasarkan hasil riset ya ke teman-teman, terus juga dari internet. Jadi aku belum baca nih semuanya, tapi setelah aku baca-baca premisnya, ada beberapa yang aku tertarik nih. Mudah-mudahan nanti aku bisa bahas di video terpisah ya. Kita langsung lihat aja yuk buku-bukunya. Yang pertama, Change Your Schedule, Change Your Life, ditulis oleh Dr. Suhas Kasir Sagar. Ini handbook yang ditulis oleh pakar Ayurveda ya. Jadi kalau kamu belum tahu nih, Ayurveda itu tuh ilmu tradisional yang berasal dari India dan udah dipraktekin lebih dari 3.000 tahun lalu. Jadi udah lama banget. Nah, buku ini tuh memadukan yang namanya ritme sirkadia dengan ilmu kebijaksanaan dari timur. Tujuannya tuh untuk kebantu kita misalnya nurunin berat badan, terus mendapatkan tidur yang lebih enak, olahraga yang lebih kuat, juga untuk mengurangi stres. Pokoknya hal-hal yang bisa ningkatin well-being kita lah gitu. Premis bukunya tuh mau mengajak kita untuk membuat jadwal harian yang spesifik, mulai dari tidur, olahraga, dan makan. Jadi 3 poin utama yang dibahas di buku ini adalah kita tuh harus tidur di waktu yang sama setiap hari. Tepatnya itu atau lebih baik ya, itu tuh sebelum jam 10:30 malam. Nah, ini aku bikin video kayaknya udah lewat sih dari 10:30 malam nih. Terus yang kedua itu juga kita makan besar tuh di siang hari sama olahraga di pagi hari. Yang kedua, Better Than Before, ditulis oleh Gretchen Rubin. Aku pernah baca bukunya Gretchen Rubin yang lain, itu tuh judulnya The Happiness Project. Terus aku cukup suka sama bukunya, makanya aku agak penasaran juga nih sama buku yang satu ini. Dan sepertinya memang Gretchen ini tuh selalu mengambil format yang sama ya untuk penulisannya. Jadi dia tuh menjadikan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan untuk ngejawab sebuah pertanyaan yang dia pengen tahu gitu. Dan pertanyaannya dia kali ini adalah gimana caranya mengubah habit atau kebiasaan. Jadi Gretchen ini akhirnya bereksperimen, terus dia nyobain teorinya dia itu ke keluarga sama teman-temannya juga. Ini kalau aku lihat di Goodreads sih memang penerimaan akan buku ini tuh kebagi jadi dua ya. Ada yang suka dan ada yang gak suka. Mungkin karena Gretchen ini ya nulis berdasarkan pengalaman pribadinya dia juga bukan seorang expert gitu ya. Jadi buku ini tuh gak cocok untuk semua orang gitu. Nah, versi bahasa Indonesia buku ini udah ada juga diterbitin sama Alex Media Komputindo. Buku yang ketiga, Hello Habits, ditulis oleh Fumio Sasaki. Mungkin kamu udah pernah dengar nama Fumio Sasaki sebelumnya, itu dari bukunya dia yang lain yang judulnya Goodbye Things. Karena buku itu tuh emang terkenal banget sih. Nah, Fumio ini tuh dikenal sebagai seseorang yang punya gaya minimalis. Tapi sebenarnya sebelum dia akhirnya menganut gaya itu ya, dia harus membentuk kebiasaannya dulu. Jadi di buku ini Fumio itu ngejelasin cara supaya kita bisa ngebentuk kebiasaan baru yang kita inginkan nih, dan ninggalin kebiasaan lama yang gak bermanfaat. Jadi dia nulisin buku ini tuh berdasarkan teori-teori, terus juga tips-tips tentang ilmu ngebentuk habit nih, yang udah dia kaji dari psikologi kognitif, terus juga neuroscience, sosiologi, terus contoh-contoh dari budaya populer, sama juga teori-teori yang udah dia coba dan dia uji ke dalam kehidupannya sendiri. Jadi lewat buku ini, Fumio tuh mau ngasih tahu kalau orang awam kayak dia tuh bisa menggunakan prinsip pembentukan habit yang baik untuk ningkatin kualitas diri dan juga mengubah hidup. Versi bahasa Indonesia buku ini udah diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama. Buku yang keempat, How to Change, ditulis oleh Katie Milkman. Nama Katie Milkman ini juga kayaknya cukup kedengeran ya. Aku sih udah familiar sama namanya nih. Jadi dia ini seorang profesor, terus juga ilmuwan perilaku ternama, dan dia juga seorang host podcast dari podcast namanya Choiceology. Jadi Katie ini tuh udah mempelajari
untuk seseorang bisa berubah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan apa yang menghalangi jalan seseorang itu tuh untuk berubah. Terus lewat hasil risetnya nih yang menangin penghargaan, Katie juga mengurai hambatan-hambatan bagi seseorang nih untuk berubah. Terus Katie ini juga melakukan pendekatan inovatif yang konon nih udah terbukti ya, bisa ngebantu kita untuk mengatasi tantangan personal dan profesional yang paling sulit sekalipun gitu. Misalnya kayak impulsif, suka nunda, pelupa. Siapa ayo yang kayak gitu? Aku kayaknya kayak gitu sih. Nah, versi bahasa Indonesia buku ini udah diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama. Yang kelima, Tiny Habits, ditulis oleh B.J. Fogg. Kalau ngelihat dari judulnya sih, konsep buku ini tuh sama seperti Atomic Habits ya. Jadi penulis bukunya bilang untuk kita bisa ngedapetin hidup yang lebih bahagia, itu tuh bisa dengan memulai dari hal kecil dulu. Misalnya nih, kita bisa push up 2 kali sehari instead of kita langsung milih untuk olahraga selama sejam. Atau juga misalnya kita bisa melakukan 5 tarikan napas setiap pagi daripada kita memilih untuk langsung meditasi sejam gitu. Nah, di buku ini pokoknya B.J. Fogg itu tuh memaparkan pengalamannya ngajarin lebih dari 40.000 orang nih untuk ngebantuin mereka nurunin berat badan, terus mungkin olahraga lebih sehat, terus mengurangi stres, tidur lebih nyenyak, ataupun juga untuk mencapai goal yang mereka inginkan dalam hidup. Prinsipnya sebenarnya sederhana, bikin jadi gampang, cocokin ke gaya hidup kita, dan bikin ada rewardnya. Yang keenam, Why Has Nobody Told Me This Before? Ditulis oleh Julie Smith. Dr. Julie Smith ini tuh seorang psikolog klinis dan lewat bukunya ini tuh dia maparin hal-hal yang kita butuhkan nih untuk menghadapi tantangan-tantangan umum dalam hidup, terus juga untuk kita bisa memegang kendali nih akan kesehatan mental dan emosional kita. Buku ini tuh ngebahas 8 isu tentang kesehatan mental, mulai dari kepercayaan diri, anxiety, stres, sampai dengan grief. Terus meskipun gak bisa dijadiin pengganti terapi ya, tapi di dalam bukunya ini ada banyak tools dan prompts yang bisa kita manfaatin nih. Dan buku ini sangat praktikal karena di setiap babnya tuh selalu ada pertanyaan untuk dijawab dan juga ada tantangan-tantangan kecil untuk dicoba. Yang ketujuh, Atlas of the Heart, ditulis oleh Brené Brown. Brené Brown ini tuh seorang profesor, dosen, dan juga host podcast. Dia juga kayaknya makin dikenal luas ya setelah dia bikin TED Talks itu tuh yang ngebahas soal vulnerability dan shame. Nah, kalau buku Atlas of the Heart ini tuh Brené kayak mengajak kita untuk melewati 87 emosi manusia dan juga melalui perjalanan untuk mendefinisikan apa sih arti menjadi seorang manusia. Nah, kenapa namanya Atlas of the Heart gitu ya? Karena di sini tuh Brené tuh mengibaratkan kayak emosi manusia itu tuh seperti peta gitu. Jadi sebuah peta perjalanan nih, terus ada 13 bab yang isinya tuh tempat-tempat yang kita kunjungi ketika kita lagi merasakan sesuatu. Jadi misalnya nih ada bab yang berjudul Place We Go When Things Are Uncertain or Too Much. Terus di sini tuh ada stress, ada overwhelm, ada anxiety, dan masih banyak lagi. Nah, menariknya di setiap babnya tuh selalu ada practical insight gitu. Jadi Brené ini tuh mencoba mengajak kita untuk mengenali setiap emosi yang ada di dalam diri kita dan apa sih respons kita ketika kita mengalami emosi tersebut. Yang kedelapan, Ikigai, ditulis oleh Hector Garcia dan Francesc Miralles. Jadi buku ini tuh ditulis oleh 2 sahabat yang berasal dari Spanyol. Tapi Hector sendiri sebenarnya sekarang udah jadi penduduk Jepang. Nah, buku ini sendiri sebenarnya terinspirasi juga dari warga Jepang gitu ya. Tepatnya tuh warga Okinawa di desa Ogini karena mereka punya harapan hidup yang tinggi dan juga usianya tuh panjang banget, bisa lebih sampai 100 tahun. Nah, katanya mereka tuh bisa seperti itu karena mereka tuh menerapkan Ikigai, terus juga aktif dalam ikatan sosial di masyarakat. Ikigai sendiri tuh diambil dari bahasa Jepang, ini ada 2 kata, Iki itu artinya kehidupan, Gai itu artinya berharga. Jadi Ikigai sendiri sebenarnya bisa diartikan sebagai apa yang kita suka, terus apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa dihasilkan dan apa yang kita mahir. Jadi ketika kita mempraktikkan Ikigai, secara otomatis kan berarti kita melakukan apa yang kita suka, terus juga berguna buat orang lain. Nah, ketika melakukan 2 hal tersebut, otomatis kan berarti kita akan lebih semangat gitu ya dalam menjalani kehidupan. Ketika kita lebih semangat menjalani hidup, berarti ya kita juga akan jadi merasa lebih bahagia. Versi bahasa Indonesia buku ini diterbitkan oleh Rene Books. Yang ke-9, Thinking Fast and Slow, ditulis oleh Daniel Kahneman.
Daniel Kahneman ini tuh seorang psikolog asal Amerika Serikat yang mendapatkan penghargaan Nobel di bidang ekonomi. Nah, di buku ini tuh Daniel memaparkan 2 sistem nih yang mempengaruhi cara kita berpikir. Sistem pertama tuh bersifat cepat, intuitif, dan emosional. Sementara sistem yang kedua itu lebih pelan, lebih logis, dan lebih bertujuan. Nah, sistem yang pertama ini tuh muncul ketika kita melakukan aktivitas yang udah otomatis gitu ya. Sementara sistem yang kedua itu muncul ketika kita melakukan pekerjaan yang lebih membutuhkan konsentrasi lebih. Jadi di sini Daniel maparin dampak yang dihasilkan dari 2 sistem ini karena mereka yang mempengaruhi penilaian dan keputusan kita. Dan kadang nih otak kita itu mudah tertipu gitu ya. Ketika harusnya sistem 2 yang bekerja, malah sistem 1 nih yang muncul. Karena sistem 2 ini memang jarang muncul kecuali bila dipaksa gitu. Jadi lewat pemaparannya ini Daniel mencoba membantu untuk membersihkan dan mengatur ulang gitu ya cara kita berpikir supaya kita bisa menggunakan kedua sistem ini dengan lebih optimal. Versi bahasa Indonesia buku ini udah diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama. Yang ke-10, The 4-Hour Workweek, ditulis oleh Tim Ferriss. Tim ini tuh memang dikenal sebagai pengusaha dan penulis yang memang sering ngomongin tentang dunia entrepreneurship gitu ya. Terus kalau aku lihat-lihat nih di dunia maya, memang penerimaan terhadap buku-bukunya Tim tuh terbagi menjadi 2. Ada yang suka banget, ada juga yang benci banget. Dan buku The 4-Hour Workweek itu tuh juga demikian gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi nih, mereka tuh ada yang gak suka karena mengira dari judulnya buku ini tuh kayak semacam ngasih jalur cepet nih untuk seseorang bisa kaya. Padahal gak kayak gitu. Jadi buku ini tuh ngajak kita untuk tahu gitu ya, kalau sibuk itu tuh tidak selalu berarti produktif. Terus durasi bekerja itu juga gak selalu berbanding lurus dengan effort kita bekerja. Lewat buku ini sebenarnya penulis itu kayak mau mengajak kita untuk mendefinisikan kembali nih apa yang kita inginkan dalam hidup, terus juga membuang hal-hal yang kayak mengganggu fokus kita, melakukan automation ke hal-hal yang sifatnya rutin, terus juga mendelegasikan pekerjaan ke orang-orang yang menurut kita layak. Versi bahasa Indonesia buku ini udah diterbitin sama Gagas Media. Nah, itu tadi 10 buku tentang habits atau kebiasaan ya, selain Atomic Habits dan juga selain The Power of Habits yang udah banyak dibahas di mana-mana. Kalau dari judul-judul yang tadi nih, ada yang udah pernah kamu baca atau belum? Terus mana yang kamu suka atau juga kamu belum baca? Terus pengen tahu gitu ya, kamu pengen baca yang mana duluan nih? Coba nanti kasih tahu di kolom komen biar bisa jadi pertimbangan aku juga kali ya untuk mutusin mana duluan nih yang kayaknya seru buat dibaca. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan kalau ada video baru. Follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah.